Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita kembali akan mendalami berbagai peristiwa yang mengawali kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Khususnya saat ini kita akan kembali belajar dari peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot. Kita akan mengawali dengan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum penangkapan Yesus. Ini berkaitan dengan pembelajaran katekismus soal nomor 162 yang membahas tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Ketika para murid sedang bersiap untuk sebuah perjamuan Paskah bersama Yesus, maka datanglah pula penyelundup licik, yaitu iblis. Ia secara khusus menargetkan Yudas agar mau bangkit melawan Yesus. Maka diam-diam iblis berbisik kepada Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudaraku, begitulah iblis telah memasang perangkap dan Yudas tak berdaya untuk menolak. Pikirannya tertuju kepada keuntungan-keuntungan materi yang kemudian membawanya menjadi pelaku pengkhianatan kepada gurunya yang telah begitu baik mengasihinya. Yesus tahu rencana jahat Yudas, namun Yesus tidak membenci dia. Ia memberikannya beberapa peringatan, namun rupanya Yudas telah gelap mata. Meskipun Yesus tahu kedatangan Yudas di tengah-tengah para murid kini telah berubah motivasinya, yaitu bukan untuk mendengar Tuhan, melainkan untuk menjalankan rencana jahatnya, namun Yesus tidak sekali-kali membencinya. Yesus masih berkenan makan semeja dengan Yudas. Bahkan di sana Yesus juga masih berkenan melayani Yudas, yaitu membasuh kakinya. Kedekatan Yudas dengan Yesus juga tidak berubah. Itu tampak ketika ia mencelupkan tangannya bersamaan pada pinggan dengan Yesus. Saudaraku, dari ulasan di atas, kita dapat mengambil makna penting dari sikap mulia Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu bagaimana ia mengasihi semua orang dengan tulus dan tanpa pamrih. Yesus mengasihi karena dia adalah Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. Tak ada sedikit pun rencana jahat yang ada padanya. Ketika ia mengajarkan kepada para murid bahwa mereka harus mengasihi siapa saja termasuk orang yang berniat jahat kepada mereka, maka Yesus kini memberi contoh yang nyata di depan mata mereka. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perhatikanlah saudaraku, meskipun perintah di atas sering dijadikan bahan olok-olok
orang yang tidak percaya. Dianggapnya sebagai sebuah perintah yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dilakukan oleh orang atau manusia. Tetapi Yesus memberi contoh dengan sempurna. Lagi pula ini adalah perintah. Sebuah perintah hanya bermakna apabila dilaksanakan. Sebagai orang Kristen, kita jangan hanya bangga dengan pengajaran Yesus yang begitu indah dan mulia ini, melainkan kita juga harus berusaha menghargainya. Menghargai perintah itu, yaitu dengan melakukannya dengan konsekuen. Karena sesungguhnya bagi orang Kristen tidak ada musuh selain setan. Ini hendaknya jangan terbalik-balik. Jangan ada seorang pun dari sesama kita yang kita posisikan sebagai musuh. Sementara justru setan, si raja dusta yang jahat itu, dijadikan teman dekat. Kita belajar dari peristiwa ini, peristiwa pengkhianatan Yudas. Yang pertama, bahwa sedekat apapun manusia dengan Tuhan, jangan kemudian menganggap enteng kepada tipu daya setan. Bahkan Yudas yang begitu dekat dengan Tuhan, yang saat itu sedang semeja dengan dia, ia juga akhirnya jatuh dalam godaan setan. Kedua, kepada sesama kita yang nyata-nyata mempunyai niat jahat kepada kita, kita jangan membenci dia, melainkan kita harus tetap mengasihinya. Ini adalah cara orang Kristen menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Kita tidak akan rugi melakukan hal yang demikian. Meskipun kita disakiti, meskipun kita dianiaya, karena Tuhan mencatat semua apa yang telah dilakukan manusia, termasuk kerelaan kita untuk mengasihi mereka yang memusuhi kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.